Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kustianti SPDI. Saya merupakan salah seorang mahasiswa PPG dalam jabatan BEK 1 tahun 2025 dengan program studi pendidikan agama Islam pada LPDK UIN Ar-Raniri Banda Aceh. Hari ini Sabtu 10 Mei tahun 2025. Saya akan melaksanakan ujian kinerja dalam praktek pembelajaran dengan materi Mari mengenal malaikat Allah Subhanahu wa taala di kelas 2 di tempat saya mengajar pada SD Negeri Lamblang. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang supaya kita menumbuhkan rasa nasionalisme kita, jadi anak kita akan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia. Nah, ibu pimpin ya. Nah, coba 1, 2, 3. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa dan bahasa kita bela bersama. Bagus anak ibu, alhamdulillah ya, sudah bisa kita nyanyikan lagu nasional ya. Sekarang ibu akan mengabsen anak ibu. Nah, adakah di antara anak ibu yang tidak hadir pada hari ini? Hadir semua. Alhamdulillah. Dengan izin Allah pada hari ini kita bisa hadir semua ke sekolah. Nah, sekarang anak ibu akan memutarkan video ya berkenaan dengan pembelajaran kita pada hari ini. Sekarang anak ibu semuanya dengan seksama memperhatikan video yang ibu tayangkan di depan. Nah ya. Malaikat adalah makhluk yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala. Malaikat diciptakan dari cahaya dan tidak bisa dilihat oleh manusia kecuali Allah mengizinkannya. Mereka adalah makhluk yang sangat taat kepada Allah dan tidak memiliki kehendak bebas seperti manusia. Dalam Islam, malaikat dihormati dan dianggap sebagai makhluk yang suci. Profil adalah mendengar sangkakala pada hari kiamat nanti. Alhamdulillah sekarang sudah mengenal malaikat dan tugasnya. Terima kasih sudah menonton video ini. Nantikan video-video selanjutnya di Bubuya Official ya. Bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, baiklah anak ibu, sekarang kita lanjutkan ya. Setelah melihat video tadi anak ibu, apa saja yang sudah kalian paham anak ibu? Ada berapa macam dari pelajaran di dalam video tadi? Yang pertama adalah anak ibu harus mengetahui yaitu siapa? Malaikat, seperti tujuan daripada pembelajaran kita tadi sudah ibu sebutkan ya. Jadi yang pertama tadi di dalam video ini yaitu pembelajarannya adalah yang pertama kita harus mengetahui dulu siapa malaikat itu. Coba anak ibu ada yang bisa jawab? Mungkin setelah mendengar video tadi ada yang bisa menjawab siapakah malaikat itu? Mungkin ada perwakilan dari kelompok
siapakah anak ibu malaikat itu? Malaikat itu adalah diciptakan Allah Subhanahu wa taala yang diciptakan dari cahaya dan memiliki tugas-tugas khusus dalam melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi malaikat itu adalah makhluk Allah yang diciptakan oleh Allah dari cahaya. Kemudian apalagi yang dapat kita paham dari video tadi adalah apa arti daripada iman kepada malaikat Allah. Iman kepada malaikat Allah, coba apa itu iman? Iman itu adalah percaya kepada malaikat Allah. Iman kepada malaikat Allah berarti percaya kepada malaikat Allah. Percaya kepada malaikat Allah. Yang ketiga, anak ibu, apalagi yang perlu kita ketahui ya dalam kita belajar, yaitu mengenal malaikat. Yang selanjutnya adalah mengetahui sifat-sifat daripada malaikat. Ada ibu, ada yang tahu mungkin salah satu sifat daripada malaikat? Ada yang tahu kakak-kakak, abang-abang? Ada? Halo semuanya, kenapa tidak semangat? Ayo tepuk semangat. Tepuk satu. Tepuk dua. Tepuk tiga. Tepuk empat. Tepuk lima. Ya, sekarang kita lanjutkan kembali ya. Sudah semangat lagi nenek bukan? Nah, jadi sifat-sifat yang terakhir tadi ya, Ibu jelaskan ya. Nah, sifat-sifat daripada malaikat adalah, malaikat ini adalah makhluk yang sangat taat kepada Allah ya, bukan seperti kita manusia. Kalau manusia mungkin ada plan-plannya ya. Sekarang taat, besok tidak taat, lusa taat, dan selanjutnya berubah-ubah terus. Tapi kalau malaikat itu anak ibu, dia taat sekali kepada perintah Allah anak ibu ya. Kemudian apalagi sifat yang ada pada malaikat adalah rasa tanggung jawab. Perilaku terpuji kan? Tanggung jawab kan? Jadi tanggung jawab yang dimiliki oleh malaikat itu sangat luar biasa. Jadi kita harus mengambil pelajaran hikmah kita membawa perilaku malaikat ke dalam kehidupan kita. Kemudian juga mereka tidak memiliki hawa nafsu, tidak makan dan minum. Apa lagi? Tidak makan dan minum. Apalagi anak ibu? Tidak apa lagi? Iya, tidak tidur. Tidak tidur. Apa lagi? Ada yang tahu lagi tidak apa malaikat? Seperti kita yang sering kita buat itu tidak pernah dibuat malaikat. Kemudian apa lagi? Berarti adalah tidak makan dan minum, juga tidak tidur malaikat. Apa yang disuruh oleh Allah sampai berakhirnya dunia baru dia tidak melaksanakannya lagi ya. Kemudian malaikat juga yaitu tidak memiliki jenisnya. Tidak memiliki jenisnya. Tidak perempuan, tidak laki-laki malaikat ya. Kemudian malaikat juga tidak berkebutuhan seperti kita. Apa salah satu kebutuhan manusia? Yaitu manusia perlu tidur seperti itu Kak Ibu sebutkan tadi ya. Jadi malaikat tidak berkebutuhan khusus seperti manusia. Ya, walaupun manusia dengan malaikat sama-sama makhluk ciptaan Allah, tapi manusia beda sifat dengan sifat malaikat. Alhamdulillah. Sekarang anak ibu,
mana Ibu? Jadi coba perhatikan di sini ke depan semuanya. Coba perhatikan ke depan. Halo, coba konsentrasi semuanya. Nah, Jibril di sini sudah Ibu tulis. Jibril ini apa tugasnya sayang? Bagus sekali. Tugas Jibril adalah menyampaikan wahyu. Dari mana dia sampaikan wahyu? Yaitu wahyu datangnya dari Allah disampaikan kepada manusia oleh malaikat Jibril. Berarti begitu berat beban yang ditanggung oleh malaikat Jibril yang membawa wahyu supaya manusia bisa hidup selama dunia dan akhir. Yang kedua, Ibu coba lihat di sini baca. Yaitu malaikat Mikail. Apa tugasnya, Ibu? Mungkin ada yang ingat? Nah, ada yang bisa jawab? Iya, tugasnya memberikan rizki. Kepada siapa diberikan rizki oleh malaikat Mikail? Kepada semua makhluk Allah yang hidup di alam semesta ini. Semuanya diatur oleh Allah dan diserah tugaskan untuk memberi rizki kepada malaikat Mikail. Kemudian selanjutnya malaikat apa lagi kan Ibu? Yaitu malaikat Israfil. Apa tugasnya? Bagus sekali. Kemudian seterusnya malaikat apa lagi? Israfil apa tugasnya? Nyawanya siapa dicabut? Semua makhluk hidup akan dicabut nyawanya oleh malaikat Israfil. Jadi kita harus siap selalu kapan malaikat Israfil ini datang kepada kita mengambil nyawa kita. Nah ya, kemudian selanjutnya malaikat Munkar. Apa tugasnya? Ada yang bisa jawab? Malaikat Munkar. Iya, bagus sekali ya Ibu ya. Berarti tugas daripada malaikat Munkar dan Nakir ini sama-sama mereka berdua, yaitu jaga-jaga di alam kubur. Ngapain mereka di alam kubur? Menanyakan apabila ada makhluk Allah seperti manusia kan ada dikuburkan kan? Nanti kalau kita sudah datang ke kubur, berarti ada dua orang malaikat di sana langsung menanyakan kepada kita apa saja yang kita lakukan di dunia selama kita di dunia. Jadi ini malaikat ini siap-siap menanyakan semua pertanyaan di alam kubur. Nah ya. Kemudian malaikat rakib selanjutnya. Malaikat rakib ini tugasnya apa? Iya, tugasnya apa? Iya, bagus. Jadi malaikat rakib ini tugasnya Ibu adalah mencatat amal baik. Jadi kita semua punya dua orang malaikat samping kanan dan samping kanan dan kiri. Jadi dua malaikat tersebut selalu mengawasi kita. Ada malaikat rakib, dia duduknya di sebelah kanan mencatat amal baik. Kemudian malaikat atid duduknya di sebelah kiri. Nah, mencatat amal yang buruk. Nah, kemudian yang terakhir adalah malaikat malik. Apa tugasnya, Sayang? Menjaga pintu neraka. Begitu dahsyat wajah daripada malaikat Ridwan Malik ini. Berarti menjaga pintu neraka. Matanya bulat, hitam badannya. Jadi kita takut sekali ya Ibu. Ya, Ibu sekarang Ibu bagikan kelompok kalian. Ibu bagikan 3 kelompok. Ibu namakan kelompok 1 kelompok A. Ini kelompok A, ini kelompok B, dan itu kelompok C. Siap-siap Ibu ya. Semuanya siap alat tulis di atas meja. Kemudian Ibu bagikan. Kemudian nanti kalian isi. Jadi nanti ada perwakilan dari 1 kelompok ketua kelas maju ke depan untuk mempresentasikan hasil yang sudah dibuat. Paham Ibu? Alhamdulillah. Ada yang bertanya sampai di sini untuk penjelasan Ibu? Bertanya, ada yang bertanya, Pak? Ya, ada yang bertanya? Oh, sudah pandai semua? Alhamdulillah.
Bagus sekali itu. Nah, ya. Baca. Nah, sekarang anak ibu jawab ya, yang RKPD yang sudah ibu bagikan. Semua kelompok mengerjakan dengan semangat. Silakan ya kerjakan. Ini ada waktu ya. Coba semuanya kerjakan. Nah, nanti kalian setelah mengerjakan tugas dari ibu, jadi perwakilan dari setiap kelompok untuk maju ke depan membaca hasil yang sudah dibuat ya. Silakan yang sudah siap, coba tunjuk tangan kelompok mana yang sudah siap. Alhamdulillah, bagus sekali ya. Coba salah satu temannya, mungkin ketua kelompok, maju ke depan untuk membaca di depan. Coba dibacanya. Apa pengertian malaikat? Malaikat adalah makhluk gaib yang diciptakan oleh Allah. Nah, bagus sekali, benar yang dia jawab. Apa jawabannya? Apa pengertian, ini pertanyaannya begini di RKPD. Apa pengertian malaikat? Jawabannya adalah malaikat adalah makhluk gaib yang diciptakan oleh Allah dari cahaya. Pak, benar jawabannya? Halo semuanya. Benar jawabannya? Mungkin ada yang menambahkan? Tidak ya? Bagus sekali jawabannya. Tepuk tangan buat teman kita yang sudah tampil. Alhamdulillah. Semoga selalu demikian ya, menjawab dengan baik. Bagus, silakan duduk kembali. Baca di depan. Nah. Ya, yang besar suaranya. Nah. Ya. Iya, bagus. Ya. Ya. Iya, benarnya coba berdiri dulu, jangan duduk dulu. Nah, kamu jawab ya, sudah dibuat hasilnya ya, apakah benar atau tidak. Coba anak ibu dengarkan ya, mungkin suara teman kita tidak kuat ya, tidak besar ya. Nah, ibu baca kembali ya, tugas daripada kelompok 3 ya. Kelompok 3, soalnya tadi, masalahnya adalah sebutkan nama-nama malaikat dan tugasnya. Di sini sudah ditulis oleh kawan kita, Jibril menyampaikan wahyu, Mikail memberi rizki, Israfil meniup sangkakala, Israel mencabut nyawa. Munkar bertanya di dalam kubur, Nakir bertanya di dalam kubur. Raqib mencatat amal baik, Atid mencatat amal buruk. Malik menjaga pintu neraka, Ridwan menjaga pintu surga. Benar Ibu? Benar, alhamdulillah ya. Berarti ini adalah hasil yang sudah dibuat oleh kelompok 3. Buat kelompok 3 tepuk tangan. Nah, kita lihat ya. Yang pertama adalah tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Apa tujuan kita belajar pada hari ini? Adalah yang pertama, anak ibu kita memahami iman kepada malaikat Allah. Berarti kita memahami percaya kita kepada malaikat Allah. Yang kedua adalah bisa menyebutkan, setelah nanti kita belajar pembelajaran ini, kita bisa menyebutkan nama-nama malaikat dan tugasnya dengan baik dan benar. Coba perhatikan anak ibu, ini ada 2 gambar di sini ya. Ada 2 gambar. Nah, 2 gambar ini ya anak ibu. Yang mana gambar yang menciri khas perilaku terpuji yang dicatat mungkin ya, karena ini ada kaitannya dengan malaikat ya. Nah, yang mana gambar yang menunjukkan perilaku terpuji? Nomor 1 apa 2? Iya, bagus anak ibu. Ini adalah yang nomor 1 ini. Gambar apa di sini? Ya, ada seorang anak memberikan sedekah kepada orang lain. Jadi ini perilaku apa, Ibu? Perilaku terpuji. Kalau perilaku terpuji sama juga dengan perilaku baik. Jadi kalau yang baik-baik, perilaku yang baik-baik itu, yang baik-baik semuanya itu dicatat oleh malaikat apa? Malaikat rahmat. Alhamdulillah, paham bagian Ibu. Yang kedua
Mungkar dan Nakir ini tugasnya adalah menanyai kita di alam kubur. Mungkin yang satu tanya sebelah kanan, satu tanya yang sebelah kiri. Ya. Kemudian malaikat raqib yang keenam adalah mencatat amal baik dan buruk. Kemudian yang nomor 7 malaikat Malik, yaitu penjaga neraka. Kemudian yang terakhir malaikat Ridwan, penjaga pintu surga. Ya, alhamdulillah sampai di sini dulu penjelasan Ibu. Ada yang bertanya, siapa malaikat itu? Nah, ada yang tahu siapa malaikat itu? Mungkin ada yang tanya siapa sebelum kita belajar tadi. Ada yang mengetahui siapa nama malaikat? Siapa malaikat itu? Nah, Ibu jelaskan juga ya, Ibu sebutkan kalau tidak ada yang sebutkan. Malaikat adalah makhluk Allah yang diciptakan dari cahaya, kemudian gaib, tidak nampak dengan mata kita. Juga malaikat ini memiliki apa? Sifat-sifat, ada sifat-sifatnya ya. Di antara sifat daripada malaikat itu sangat taat kepada perintah Allah, tidak pernah bangkang kepada Allah. Juga malaikat selalu melaksanakan tugas-tugas yang diberi oleh Allah dengan sesama. Kemudian juga malaikat tidak mempunyai hawa nafsu. Nah, kemudian juga sebagai umat Islam kita harus wajib percaya kepada adanya malaikat. Nah, walaupun banyak malaikat seperti kita lihat video tadi, tapi yang wajib kita ketahui itu ada 10 malaikat, anak Ibu. Nah, di sini sudah Ibu tempelkan ya. Nah, nanti kita pasangkan masing-masing malaikat ini. Apakah anak Ibu sudah mengetahui tugas daripada malaikat? Di sini sudah Ibu sebutkan nama malaikatnya masing-masing. Sekarang anak Ibu tugasnya adalah menempelkan tugas malaikat menurut tugasnya masing-masing ya. Sekarang Ibu suruh maju satu persatu ke depan. Ya. Coba nomor 1 malaikat Jibril. Tugasnya adalah siapa mau maju? Malaikat Jibril. Siapa mau maju? Silakan pilih di depan Ibu ini ada kartu ini, nanti bagian tempelkan kartu ini. Nah, siapa yang mau maju? Kalau tidak ada yang mau maju, biar Ibu yang suruh maju. Bagus sekali ya, kelompok 1 bagus sekali. Silakan Kakak. Kak Adelia mungkin ya. Adelia maju ke depan. Coba cari yang mana tugas daripada malaikat Jibril saya. Ya, tempelkan. Nah, apa tulisan yang ada di tempelan Kak Adelia? Kita lihat ada Ibu Jibril. Di sini ditulis apa? Ada yang bisa baca mungkin? Menyampaikan wahyu benar. Tepuk tangan buat teman kita. Kemudian lainnya, siapa lagi? Ya, bagus Kak Ahwa maju ke depan. Ke depannya. Nah, kemudian malaikat Mikail, apa tugasnya? Iya, bagus. Coba kita perhatikan benar tempelannya atau salah. Memberi rezeki benar anak Ibu. Benar, alhamdulillah. Tepuk tangan buat teman. Pembelajaran hari ini dapat kita simpulkan anak Ibu. Yang pertama, malaikat adalah makhluk Allah yang gaib, yang tidak tampak dengan mata, yang diciptakan oleh Allah dari cahaya. Kemudian beriman kepada malaikat Allah artinya meyakini adanya malaikat. Kemudian juga kita mengetahui ciri-ciri orang yang sudah beriman kepada malaikat Allah. Ciri-cirinya apa tadi? Yang pertama adalah yaitu selalu bersifat jujur, kemudian selalu menolong, kemudian juga berperilaku baik, berusaha lebih baik, menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekian dulu anak Ibu, bagi pembelajaran kita